Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum 2023 Nusa Putra University yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita kembali bertemu dalam ruang kuliah virtual mata kuliah ilmu perundang-undangan. Di pertemuan hari ini kita akan membahas sesuai silabi atau RPS yang telah disusun dan disepakati bersama tentang naskah akademik. Ya, teman-teman diharapkan mampu untuk memahami, menelaah, mendalami, menjelaskan, menyusun ya naskah akademik, karena naskah akademik ini menjadi salah satu bagian penting dari materi-materi yang sifatnya teoritis dalam ilmu perundang-undangan. Jadi materi-materi yang telah dibahas di pertemuan pertama mengenai landasan yuridis, filosofi, sosiologis, kemudian berbagai macam lembaga-lembaga negara, ya, kemudian amandemen tentang konstitusi, amandemen dengan perancangan peraturan undang-undangan, lembaga-lembaga yang berhak, kemudian susunan aturan. Nah, itu akan implementasikan salah satunya dalam bentuk yang nyata itu dalam naskah akademik. Jadi naskah akademik ini memegang peranan penting dalam perspektif aplikatif ya. Teman-teman dirasa mampu memahami mata kuliah ilmu perundang-undangan selain teori, materi, ya, implikasi nyatanya itu pada tataran naskah akademik, karena dalam naskah akademik inilah teman-teman akan diminta atau akan diberikan kesempatan untuk merumuskan apa-apa saja teori yang telah didalami. Jadi materi-materi tentang teori filosofis, yuridis, lembaga-lembaga negara, bahasa-bahasa atau diksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya misalnya tadi tidak ada ambiguitas, ya, penafsiran dan yang lain-lain yang ganda, kemudian kejelasan dan yang lain-lain yang sudah dipelajari itu tertuang secara nyata dalam naskah akademik. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat atau kelima, saya kurang hafal, ya. Tapi yang jelas saat itu saya sempat ya memberikan gambaran dan bahkan tugas individual untuk teman-teman mencari mengenai naskah akademik, sekalipun pembahasannya baru di hari ini di pertemuan 10 sesuai silabi atau RPS. Kenapa demikian, teman-teman? Karena sekali lagi prinsipnya saya ingin terlebih dahulu teman-teman memahami, minimal mengetahui bentuk fisik gitu ya, apa saja yang ada dan tertuang dalam naskah akademik itu sendiri. Nanti setelah hari ini kita masuk ke pembahasan yang betul-betul berkaitan dengan naskah akademik, setidaknya teman-teman sudah paham, gitu ya, sudah lebih paham apa itu yang dimaksud dengan naskah akademik. Dengar atau pernah mempelajari begitu di pertemuan-pertemuan mata kuliah sebelumnya, karena mungkin tidak hanya di mata kuliah ilmu perundang-undangan, teman-teman, ya, berkaitan dengan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan mungkin di hukum konstitusi, ya, sekalipun memang tidak akan sedetail dan sekomprehensif di ilmu perundang-undangan, tetapi bahasan mengenai naskah akademik di Fakultas Hukum atau di jurusan ilmu hukum tentu akan sangat berkaitan dengan berbagai macam mata kuliah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau memberikan review singkat mengenai apa itu naskah akademik. Ini secara singkat, teman-teman, ya, dan secara komprehensif bahwa naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, raperda atau rancangan peraturan daerah, baik itu provinsi atau raperda kabupaten kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi naskah akademik ini, sekali lagi, sebelum kita akan membahas apa itu naskah akademik, bagaimana prosesnya, apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana regulasi membuatnya, bagaimana dasar hukumnya, setidaknya teman-teman kita pahami, kita satukan persepsi pemahaman kita bahwa secara sederhana dari berbagai macam gagasan bahwa naskah akademik adalah hasil penelitian, berarti empiris, ya, atau pengkajian, ya, hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, raperda provinsi atau raperda kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ini pasal 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, ini sumber PowerPoint ini salah satunya saya ambil secara langsung dari Badan Pembinaan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi teman-teman, PowerPoint yang tersaji ini menjadi salah satu PowerPoint utama karena langsung kita review dan bahas dari Badan Pembinaan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM sumbernya. Kemudian naskah akademik memiliki dasar filosofis. Jadi memuat cita-cita hukum tentu sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar tujuannya undang-undang tersebut memiliki visi misi dan memiliki keberlangsungan yang begitu panjang. Ingat teman-teman, setiap undang-undang itu memiliki penyesuaian, dinamika dan dinamisasi. Setiap perubahan zaman, setiap perubahan kebutuhan itu ada berubah. Tetapi kemudian diharapkan undang-undang yang baik itu dibuat secara utuh dan kemudian masa berlakunya itu lama. Artinya betul undang-undang itu mengalami perubahan dan sifatnya adalah legal ketika ada perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi diharapkan perubahan itu tidak terlalu sering, ya. Itu seringnya berubah peraturan perundang-undangan dianggap suatu hal yang kurang baik berarti dalam elaborasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi semakin baik peraturan perundang-undangan, semakin komprehensif, maka dianggap masa berlakunya karena visioner berarti ke depan, ya. Jadi akan berkaca jauh ke depan tentang apa-apa saja yang akan terjadi dalam masyarakat. Nah, ketika per 1 bulan, per 2 bulan, per 3 bulan ada perubahan yang lain, maka dianggap ya, perumus kebijakan peraturan perundang-undangan baik eksekutif dan legislatif termasuk di daerah dianggap kurang komprehensif, kurang mempertimbangkan kajian-kajian ilmu. Itulah mengapa perlunya ada naskah akademik, karena di naskah akademik itu tersendiri nanti teman-teman bisa melihat itu tergambar apa saja urgensinya peraturan perundang-undangan ini harus dibuat, apa saja urgensinya perda ini dibuat, apa saja kelemahan undang-undang sebelumnya atau perda sebelumnya. Itu hal-hal yang ada dan terkandung dalam naskah akademik. Nah, secara sederhana mungkin teman-teman berpikir apa sebetulnya ya hal yang sangat sederhana mengenaskan. Jadi naskah akademik itu adalah kajian yang sifatnya akademik, yang sifatnya adalah research ya, ilmiah ya, kemudian komprehensif mengenai tadi persoalan-persoalan yang dikaji secara menyeluruh ya, secara redix ya, komprehensif ya, tidak hanya sebatas 1-2 teori, tetapi kemudian juga ada case tadi kasusnya di dalamnya untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman secara sederhana ada misalnya ujian membuat skripsi begitu ya. Nah, proposal skripsinya, proposal judulnya, nah itu adalah naskah akademiknya. Jadi di bab 1, bab 2 proposal skripsi teman-teman itu membahas ya gambaran awal secara utuh bagaimana latar belakang, bagaimana tujuan, bagaimana metode ya penyelesaian masalahnya, studi kasusnya, kemudian studi pustakanya, peraturan sebelumnya. Nah, itu ada dalam proposal penelitian skripsi yang kemudian diujikan sebelum teman-teman mendapatkan SK ya, bahwa judul teman-teman itu kemudian disahkan ya untuk kemudian dilanjutkan ke dalam tahapan penyusunan skripsi. Nah, naskah akademik kurang lebih meskipun tentu tidak sama ya, secara gambaran seperti itu. Jadi di awal dalam naskah akademik itu tercantum apa-apa saja urgensinya, latar belakangnya, teorinya, perumusan masalahnya, studi kasusnya, konsep-konsep yang berkembang, siapa-siapa saja yang akan terlibat, kemudian berapa tahun, berapa lama ini kira-kira akan menjadi probabilitas ya, kewenangan ini akan diatur begitu. Itu ada dalam naskah akademik. Jadi seperti secara sederhana seperti itu. Kemudian selain dasar filosofis, ingat kenapa kemudian kita membahas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam ilmu perundang-undangan itu di awal, karena ini dalam setiap momentum mata kuliah dan pembahasan
konsep dasar filosofis, sosiologis, yuridis itu akan sangat kental dan akan selalu berkaitan gitu, termasuk dalam perancangan naskah akademik. Jadi tidak boleh peraturan perundang-undangan, baik itu naskah akademik, baik peraturan perundang-undangannya, baik undang-undang yang sudah disahkannya itu terlepas dari konsep dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kalau itu tidak sesuai, nah, maka undang-undang tersebut atau perda tersebut dapat dibatalkan. Kemudian secara sosiologis memuat kondisi praktik ya di lapangan tentu ya di masyarakat ya tujuannya agar peraturan dapat berlaku diterima masyarakat secara wajar. Kemudian dasar yuridis peraturan perundang-undangan ya secara hukum tentu alasan hukumnya adalah kepastian hukum. Nah, ketika kita menganggap ya, DPR dalam hal ini undang-undang, kalau itu undang-undang, kemudian dengan pemerintah menganggap bahwa perlu adanya perubahan ya terhadap undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur suatu masalah agar adanya kepastian hukum, misalnya tentang perampasan aset, karena memang belum ada misalnya undang-undang yang menjadi legal standing bagaimana penegak hukum melakukan perampasan aset terhadap pelaku-pelaku korupsi. Nah, untuk memahami itu, untuk menjembatani dan untuk mengayomi hukum itu supaya ada kepastian, maka dibuatlah misalnya undang-undang rancangan peraturan undang-undang tentang perampasan aset yang dimulai dengan naskah akademik. Itu secara yuridis seperti itu. Ya, jadi naskah akademik adalah hasil penelitian hukum yang memuat analisis mendalam tentang masalah yang akan diatur dalam suatu perundang-undangan. Jadi masalahnya apa, penyelesaiannya kira-kira akan seperti apa, begitu ya akan menjadi dasar gambaran awal si pelaku perancang perundang-undangan dan masyarakat memahami apa rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Pilot project-nya itu ada dalam naskah akademik sebelum nanti dibahas dalam rapat-rapat antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sebagai lembaga yang membuat berhak dan berkewenangan membuat peraturan perundang-undangan kalau di tingkat pusat. Kalau di daerah tentu DPRD dengan gubernurnya, kalau di kabupaten tentu DPRD kabupaten dengan kota, wali kota atau bupatinya. Nah, tujuannya tadi menyediakan dasar-dasar ilmiah dan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pembentukan peraturan-peraturan yang efektif ya dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi jangan sampai ya peraturan perundang-undangan yang dibuat itu mubazir, ternyata tidak urgent, ternyata masih banyak yang lebih penting, ternyata pokok permasalahannya tidak terlalu kompleks, misalnya kalau hanya satu dua permasalahan yang belum terakomodir oleh undang-undang, misalnya tidak harus kemudian serta-merta dibuatkan undang-undang atau perda, tapi bisa kemudian misalkan kalau di kabupaten ya peraturan bupati terlebih dahulu, atau himbauan sifatnya, atau kemudian impres dan yang lain-lain, ya tidak harus misalnya oleh undang-undang. Karena masalahnya tidak kompleks, misalnya hanya ada satu masalah yang sifatnya kecil, memang masif misalnya di masyarakat, tapi tergolongnya kecil, tidak berkesinambungan, tidak mengakibatkan efek hukum yang terlalu banyak misalnya. Nah ini kan terdapat gambaran dalam naskah akademik supaya ketika dilanjutkan, nah itu bisa betul-betul naskah akademik dan peraturan perundang-undangannya nanti akan bisa menyasar manfaat di masyarakat, karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari Raperda menjadi Perda, dari RUU dan undang-undang menjadi undang-undang itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, kemudian anggaran dan biaya. Ingat ada anggaran negara ya yang digelontorkan dalam pagu anggaran negara untuk melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam satu undang-undang itu bisa berapa biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Nah, kalau misalnya terlanjur tanpa naskah akademik, pembahasannya itu tidak komprehensif di awal, nanti setelah dijalankan kemudian pembahasan rapat komisi dan yang lain-lain ternyata ditemukan hasil yang ternyata ini masalahnya tidak terlalu kompleks, nah itu kan menjadi sangat sia-sia. Maka komprehensivitas, kemudian urgensi ya, itu harus ada betul-betul dalam naskah akademik supaya pembahasan awal itu menjadi gambaran bagaimana para pelaku atau yang memiliki kewenangan melakukan peraturan perundang-undangan atau raperda misalnya kalau di daerah itu betul-betul mendapatkan pemahaman awal. Itulah ya pilot project, pemahaman awal bagaimana undang-undang itu akan dibuat nanti. Jadi jangan sampai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukanlah kajian tentang naskah akademik. Nah, oke, lanjut. Next slide. Ya. Baik, urgensi naskah akademik ke slide sebelumnya.
Naskah akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan daerah. Ya, dengan naskah akademik yang baik diharapkan dapat disusun pula perundang-undangan yang baik dalam arti aplikatif dan futuristiknya. Tadi yang saya sampaikan di awal, teman-teman, naskah akademik yang baik, ya, yang komprehensif, yang akuntabel begitu ya, yang menyasar seluruh ide, gagasan, permasalahan, latar belakang, teori gitu ya, itu akan menjadi awal perundang-undangan yang juga baik. Jadi kalau naskah akademiknya tidak komprehensif, tidak memuat ya permasalahan-permasalahan secara urgent, tidak memuat teori-teori yang baik, ya, penyelesaian yang baik, latar belakang masalah yang baik, kemudian peraturan perundang-undangan dari diksi bahasa, kalau misalnya undang-undang itu tidak boleh ada misalnya ambiguitas, ada penafsiran yang ganda, kemudian etika norma juga tidak misalnya dikesampingkan. Nah, ini akan berdampak pula pada pembahasan selanjutnya. Itulah mengapa kemudian teman-teman diuji terlebih dahulu dalam seminar proposal judul sebelum ke skripsinya, karena kalau dari seminar proposalnya bab pertama tidak mencatut latar belakang yang baik, permasalahan yang baik, rumusan masalah yang baik, teori yang baik, kajian pustaka yang baik, dia dosen penguji akan berpikir bahwa teman-teman nanti dalam melanjutkan bab-bab selanjutnya juga tidak akan baik. Inilah kemudian sebagai contoh aplikatif bagaimana kalau ya hubungannya tadi biar teman-teman lebih mudah mencerna apa itu naskah akademik begitu. Nah, kalau naskah akademiknya baik, memiliki komprehensivitas yang sangat maksimal gitu ya, itu juga akan mudah untuk kedepannya. Kemudian aplikatif dan futuristik itu tadi ya. Futuristik bisa menjangkau ke depan. Sekalipun undang-undang dibuat hari ini, dinamika yang terjadi adalah berdasarkan based on data dan based on true hari ini, tapi diharapkan undang-undang yang dibuat melalui naskah akademik itu bisa menjangkau masa ke depan. Itu futuristik. Jadi sekalipun dibuatnya hari ini, ya kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dalam konsep peraturan perundang-undangan, konsep peraturan perundang-undangan yang baik itu sifatnya futuristik, bisa menjangkau ke depan. Jadi sekalipun ada perubahan dinamika yang terjadi dalam proses bermasyarakat, baik di daerah maupun bernegara dalam lingkup yang lebih besar, itu tidak serta-merta mudah merubah undang-undang. Karena itu tadi memerlukan energi. Ya, ketika melakukan perubahan perundang-undangan, perlu lagi ada kajian akademik, perlu lagi ada anggaran, perlu lagi ada waktu, akhirnya ada kekosongan terlebih dahulu dan yang lain-lain. Maka naskah akademik ini harus bersifat futuristik agar undang-undang yang akan diciptakan atau dibuat nanti juga futuristik, itu ya, menjangkau jauh ke depan tentang proses berbangsa dan bernegara dalam kacamata hukum di masyarakat. Ya. Penyusunan RUU dan Raperda yang disertai naskah akademik yang baik akan mengurangi ya peraturan perancangan undang-undang bermasalah. Jadi ingat ya, ini menjadi sangat penting. Bayangkan di sini disebutkan bahwa penyusunan rancangan undang-undang dan raperda yang disertai naskah akademik yang mumpuni, yang unggul, yang baik, yang komprehensif, itu akan mengurangi permasalahan dalam pembuatan naskah akademik tersebut dengan cermatnya, didasarkan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan dasar yang baik untuk suatu peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya next. Inilah mengapa kemudian teman-teman perlu paham satu mata kuliah atau satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya, termasuk tadi landasan-landasan filosofis, yuridis ya, karena saling berkaitan. Nah, contoh lingkup pengaturan yang bersifat sektoral nih, belum selaras dengan NKRI secara utuh. Ini contoh beberapa peraturan perundang-undangan yang bermasalah, gitu ya, yang menjadi dasar kemudian harus adanya misalnya undang-undang yang baru atau perubahan ya undang-undang pasal-pasalnya, tentu tidak keseluruhan misalnya. Nah, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Ya, misalnya beberapa materi yang seharusnya tidak perlu diatur dengan undang-undang, cukup dengan peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Nah, tadi yang saya sampaikan, ya, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Misalnya beberapa materi yang seharusnya tidak perlu diatur dengan undang-undang, cukup dengan peraturan perundang-undang, peraturan undang-undang di bawah undang-undang. Ya, tadi saya sampaikan, ketika misalnya naskah akademik itu tidak mengkaji secara utuh bagaimana permasalahan yang ada, itu bisa jadi menjadi mubazir, membahas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang semestinya atau seharusnya tidak perlu diatur oleh undang-undang. Nah, ini ternyata ada ya dalam materi kita bahwa
seharusnya tidak perlu diatur oleh undang-undang, tapi bisa di bawah undang-undang, misalnya dengan peraturan presiden, begitu yang sifatnya lebih fleksibel, yang lebih cepat begitu, atau peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Nah, ternyata misalnya dibahas melalui undang-undang karena pengkajian naskah akademik yang tidak komprehensif. Nah, akhirnya kan dipaksakan gitu ya, dan diatur ulang dalam undang-undang. Ingat, undang-undang itu kan tidak mungkin hanya memuat 1, 2, 3 pasal kan, tapi harus komprehensif. Nah, kalau akar masalahnya hanya sedikit, misalnya tidak terlalu kompleks ya, maka undang-undang itu akan sangat sayang, batang tubuhnya akan seperti apa. Kemudian banyak materi muatan undang-undang yang tidak harmonis dengan undang-undang lain. Ingat, undang-undang itu harus harmonis, memiliki keselarasan, ya, simponi dan harmoni dengan undang-undang yang lain. Kalau dengan undang-undang dasar itu tentu hal yang mutlak ya. Tapi dengan undang-undang yang lain pun yang setara itu juga harus memiliki keharmonisan. Jangan sampai undang-undang A dibuat tidak sesuai dengan undang-undang B, sekalipun judul ya undang-undangnya berbeda, nomenklaturnya berbeda, tetapi isi substansinya misalkan jangan sampai undang-undang lalu lintas misalnya bertentangan dengan undang-undang jasa marga. Nah, ketika di jasa marga misalnya kalau yang pelaku pembuat kecelakaan diatur hukumannya misalnya undang-undang lalu lintas, nah di jasa marga misalnya berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini itu tidak boleh terjadi. Nah, harmonisasi itulah mengapa seperti dalam proposal skripsi itu ada dicantumkan, atau dalam skripsi itu ada dicantumkan kajian pustaka ya, literary penelitian sebelumnya. Nah, ini pun sama dalam naskah akademik itu disampaikan adanya dibuat ya dalam pertimbangan hukum, bahwa berdasarkan undang-undang nomor ini tahun segini, berdasarkan undang-undang terus ya, undang-undang yang berkaitan tentang itu. Misalnya ada 20 undang-undang yang sama misalnya, itu disebut tentang kajian naskah akademik dengan undang-undang yang lainnya. Kemudian minimnya koordinasi dalam membuat sebuah regulasi. Tapi teman-teman, saya sebelum membahas tentang ini, kita akan membahas dulu mengenai dasar hukum. Coba next, Teh Bunga. Hukum mengenai naskah akademik. Apakah naskah akademik itu diatur secara rinci, misalnya apakah ada peraturan yang mengatur mengenai naskah akademik? Ya tentu ya, undang-undang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang peraturan perundang-undangan, peraturan pembuatan perundang-undangan, ada perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sampai 2021. Kemudian untuk daerah ada Permendagri ya nomor 80 tahun 2015 dan 120 tahun 2018. Kalau tidak salah sudah ada perubahan yang baru. Jadi untuk daerah ada Permendagrinya tentang naskah akademik. Kemudian untuk undang-undang tentu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian untuk Permendagri, untuk Perda ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Di sini disebutkan juga di peraturan daerah naskah akademik. Jadi naskah akademik itu baik untuk undang-undang maupun untuk peraturan daerah. Nih, rancangan peraturan daerah provinsi ya, dari DPRD provinsi, kemudian rancangan peraturan daerah provinsi naskah akademiknya itu dimasukkan anggaran di dalamnya, ada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, pencabutan peraturan daerah, perubahan peraturan, hal-hal yang sifatnya tentang kedaerahan, peraturan daerah itu masuk dalam rancangan praperda yang harus dimuat dalam naskah akademik ya. Kemudian pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan naskah akademik, rancangan peraturan daerah provinsi tidak sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Itu tentu ya ada peraturan tersendiri yang secara khusus ya, secara teknis. Tapi kalau secara umum tadi undang-undangnya nomor 12 tahun 2011, kemudian ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik ya sebagaimana diatur pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang. Jadi kalau secara teknis nanti teman-teman akan belajar, maka di pertemuan terakhir kalau tidak salah di RPC saya lihat teman-teman akan diminta untuk memberikan gambaran contoh pembuatan naskah akademik itu secara teknis. Baik, kemudian sistematika naskah akademik. Nah, teman-teman ini perlu dicatat. Ya, di naskah akademik secara gambaran itu ada judul
ya judul rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat atau perda-perda yang akan dibuat di naskah akademik tersendiri. Kemudian tentu ada kata pengantar, ya, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada kajian teoritis dan praktik empiris, hanya teori dan studi kasus. Jadi teori dan apa yang terjadi di lapangan, ya, praktik empiris. Kemudian ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Ya, kalau dalam skripsi ada kajian pustaka, ya, penelitian sebelumnya yang semisal dengan judul yang akan kita ajukan. Nah, dalam naskah akademik pun sama. Jadi ada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, ini yang akan mendasari kenapa misalnya perlu dilakukan pembaharuan rancangan perundang-undangan atau bahkan undang-undang yang baru secara menyeluruh, itu didasarkan pada bab yang di dalamnya menjelaskan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ingat ya, ini menjadi salah satu kunci dalam ilmu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini sangat akan kentara, teman-teman, ya. Pemahaman tentang landasan itu dicantumkan dalam bab-bab yang ada dalam naskah akademik. Ya, landasan filosofisnya apa, naskah akademik ini dibuat, atau peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ini seperti apa, secara filosofi, secara sosiologi, secara yuridis. Kemudian ada jangkauan, kemudian arah pengaturan, ya, jangkauan itu siapa yang akan menjadi sasaran, ya, undang-undang ini, ya, tentu masyarakat secara luas, secara utuh, secara umum, begitu ya jangkauannya. Nah, tetapi kan dibatasi, misalnya kalau Perda Kabupaten Sukabumi, nah, tentu tidak akan berlaku, ya, Perda Kabupaten Sukabumi di Kabupaten Cianjur misalnya. Itu ada jangkauannya. Nah, itu di naskah akademik disebutkan seperti hanya undang-undang saja atau Perda saja, kan di awal, ya, di bab-bab awal bahwa peraturan daerah ini adalah masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi atau masyarakat Kota Cianjur. Teman-teman sudah pernah lihat lah Perda, ya, Perda atau undang-undang. Nah, di naskah akademik itu disantumkan. Jadi seperti halnya undang-undang yang akan dibuatnya seperti apa. Nah, pilot project di naskah akademik juga seperti itu. Kemudian arah pengaturannya, kemudian ruang lingkupnya, materi muatannya, ya. Kemudian tentu penutup, nah, daftar pustaka, dan ada lampiran-lampiran yang ada dalam naskah akademik. Oke, lanjut. Ini masih peraturan yang mendasari tentang dasar peraturan penyusunan naskah akademik, ya, ada pasal 67 Peraturan Presiden 87 tahun 2014, ya, pemrakarsa dan persiapan rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Nah, kemudian ayat 2-nya, kemudian pemrakarsanya ini banyak sekali, ya. Kemudian penjelasan keterangan naskah akademik sebagaimana dimaksudnya pada pasal-pasal di atas digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Ini secara teknis, ya, nanti kalau teman-teman akan melakukan penyusunan naskah akademik tentu ada guidebook-nya, ya, ada teknis buku panduan, gitu ya, peraturan-peraturan panduan yang akan membahas bagaimana secara teknis. Kalau secara general kita akan bahas hari ini. Next. Dan mahasiswa ilmu hukum ini memiliki tuntutan, ya, core yang sejalan dengan kemampuan mahasiswa di bidang penyusunan perundang-undangan. Salah satu substansi utama tujuan dari mahasiswa ilmu hukum itu setelah tadi dasar peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan penyusunan naskah akademik, dan tidak kalah penting adalah fungsi dari naskah akademik setelah dasar hukumnya, tentu adalah fungsinya. Tadi tepat membantu dalam menentukan masalah yang tepat untuk mengatur, ya, peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, kemudian memastikan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu memenuhi asas-asas kaidah hukum, ya, yang kuat dan ilmiah, ya. Kemudian mencegah terjadinya tumpang tindih atau kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ingat kenapa tadi ada harmonisasi dalam batang tubuh naskah akademik itu, atau isi materi muatan dalam naskah akademik itu ada kajian-kajian yang mencantumkan undang-undang yang telah ada, evaluasinya seperti apa, itu supaya fungsinya supaya mencegahnya terjadinya tumpang tindih, misharmoni, ya, kontradiksi antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan undang-undang yang sudah ada. Dibuatnya undang-undang itu supaya ada kepastian hukum. Ternyata karena tadi kurang adanya komunikasi, ya, kontradiksi,
justru jadi tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Akhirnya malah penegak hukum atau masyarakat menjadi penuh dengan ketidakpastian. Ya, undang-undang yang dibuat awalnya untuk adanya kepastian hukum, tetapi karena terlalu banyak undang-undang dan yang tidak harmonis, ya, karena tadi proses pembuatan naskah akademiknya kurang baik, maka justru malah terjadi hal-hal yang di luar ya apa dari fungsi adanya undang-undang. Jadi naskah akademik itu berfungsi untuk itu. Kemudian meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Jadi kualitas dan efektivitas peraturan perundang-undangan juga bisa dirumuskan, dikaji, ditelaah melalui pembuatan naskah akademik yang ya. Selanjutnya ini next ini tentang rancangan peraturan daerah ya. Naskah akademik dalam peraturan daerah, nanti teman-teman nanti kalau masih minggu depan dengan saya materi itu yang akan kita bahas. Nah ini dia ya, penyusunan bentuk dan isi naskah akademik tahapan. Oke, lanjut. Ini sudah mulai ke tahapan yang sifatnya aplikatif ya. Baik, tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang ada dalam sistematika naskah akademik. Tadi ada apa? Ada judul, ya, setidaknya ya, ada judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan, ada kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi, analisis peraturan perundang-undangan terkait, ada landasan filosofis, yuridis, ya, sosiologis, kemudian jangkauan, regulasi, arah pengaturan, ruang lingkup, materi, muatan peraturan, kemudian penutup dan daftar pustaka setelah lampiran-lampiran. Nah, dalam tahapan persiapannya, penyusunan bentuk dan isi naskah akademik itu konsepsi, uraian latar belakang, urgensi penyusunan naskah akademik. Nah, ini sudah teknis ya, dibuatkan dalam tahapan persiapan, ada pembentukan tim, siapa-siapa saja yang tergabung ya dalam pembuatan naskah akademik. Nah, nanti kita akan bahas dalam materi selanjutnya. Nah, kemudian tahapan penyusunan, ya, pengumpulan data. Ya, pengumpulan data dilakukan untuk menginventarisasi hasil penelitian hukum atau penelitian lainnya, kajian literatur dan dokumen lain yang mendukung ya, tema dalam penyusunan naskah akademik. Nah, ini teman-teman sebetulnya lebih enak, lebih mudah kalau tugas yang awal mengenai pencarian naskah akademik teman-teman sudah lakukan. Jadi ketika kita membahas mengenai materinya, teorinya, teman-teman setidaknya sudah memegang, ya, menyentuh bentuknya yang dibahas itu apa sih. Jadi, nah, tapi nanti kita tugaskan setelah ini. Kemudian identifikasi permasalahan, ya, mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian, kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik. Jadi tadi yang mengidentifikasi permasalahan, apa-apa saja yang terjadi dalam masyarakat, dalam hukum, gitu ya, diidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang dapat ya didasarkan dari penelitian, pengkajian, ya. Bukan asal, tapi melalui penelitian, melalui pengkajian, makanya sebutnya naskah akademik. Ya, kemudian dirumuskan dalam kajian akademik. Kemudian analisis data tadi ya yang relevan diolah, dianalisis, ya pokok-pokok permasalahannya dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik. Ini sangat kompleks ya. Pengayaan data naskah akademik melengkapi berbagai hasil penelitian, kajian yang telah diolah menjadi rancangan naskah akademik. Tahapan ini juga menjadi penuh dengan tanggapan dari masyarakat, pemangku kepentingan, ya pakar, ahli, gitu ya, yang kemudian diolah ya secara analisis akademik ya menyempurnakan rancangan naskah akademik. Jadi sangat kompleks teman-teman naskah akademik ini tadi ya, bahkan ada juga tadi dengan pendapat, masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, seperti halnya membuat undang-undang yang telah saya sebutkan di awal. Membuat undang-undang itu juga sama, ada dengan pendapat ya dari masyarakat dan yang lain-lain. Dalam naskah akademik dilakukan hal yang sama karena memang nanti akan menjadi undang-undang gitu ya, atau menjadi peraturan daerah kalau itu merupakan peraturan daerah.
hal ini kenapa menjadi sangat penting? Karena naskah akademik itu menjadi bagian paradigma kehidupan masyarakat yang hendak dituju oleh rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau bias ya tidak bersumber berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, konsensus yang hidup di masyarakat, maka naskah akademik yang dibuat nanti akan menjadi jauh dari kode-kode core yang telah ada, yang telah disepakati, dan itu akan menjadi distraksi ya, kontradiksi dengan undang-undang dasar di atasnya, undang-undang ya yang semisal atau yang sama, yang setahap dengan undang-undang yang akan dibuat. Nah, sumber inspirasi ya bagi perencanaan peraturan perundang-undangan yang diperjuangkan oleh pemakarsa atau mempunyai hak akademik. Jadi ini menjadi juga pertaruhan ya, pemerakarsanya misalnya kalau di undang-undang berarti DPR ya. Kalau DPR yang mengusulkan ketika naskah akademiknya tidak baik ya, maka menjadi salah satu presiden buruk bahwa perancang peraturan perundang-undangan dari legislatif misalnya ternyata kapasitasnya seperti itu, atau misalnya dari eksekutif seperti itu ya. Nah, ini menjadi juga kaitannya mengenai giroh kelembagaan ya, perancang peraturan perundang-undangan atau Perda di daerah itu memiliki semangat ya branding personal sebagai lembaga yang melakukan perancangan perundang-undangan. Undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut yang sudah dibahas kemarin ya, pra-amandemen dan pasca-amandemen, tetapi kemudian dalam pelaksanaan kewenangannya misalnya mereka tidak memiliki pemahaman yang baik. Inilah mengapa ya, kalau saya keluar sedikit dari permasalahan ini, kaitannya dengan ilmu hukum atau mahasiswa ilmu hukum itu sangat memiliki peluang yang sangat besar sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Saya berikan bocoran kepada teman-teman, meskipun saya tidak terlalu sepakat bahwa misalnya kuliah itu hubungannya dengan pekerjaan, tetapi kita juga dalam satu sisi harus realistis, demand income, bagaimana penyerapan tenaga kerja akademik ya, misalnya sesuai dengan core-nya, banyak juga ilmu hukum yang bekerjanya bukan sebagai praktisi hukum misalnya. Tetapi kalau ingin teman-teman misalnya mengkaji kuliah di ilmu hukum itu memang untuk nanti bergelut dalam profesi yang sifatnya dengan ilmu hukum, itu ternyata tidak hanya Bapak suaranya nggak ada. Oke. Sudah ada? Ada Pak, ada. Baik, jadi kalau saya tadi berikan gambaran kepada teman-teman bagaimana pentingnya teman-teman memahami seluruh materi-materi khususnya adalah pembuatan peraturan perundang-undangan, karena kalau kita bercermin kepada core atau rel yang sejalan dengan kemampuan mahasiswa ilmu hukum, salah satu kompetensi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh dunia kerja yang sifatnya hubungannya dengan mahasiswa ilmu hukum itu tidak hanya sebagai seorang advokat, seorang lawyers gitu ya, atau seorang praktisi hukum atau seorang dosen, tetapi banyak yang paling banyak itu adalah sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Saya sampaikan teman-teman, di semua lembaga, baik di tingkat pusat maupun di daerah, lembaga-lembaga tersebut wajib memiliki perancang peraturan perundang-undangan. Di KL, kementerian atau lembaga di tingkat pusat, itu harus ada tenaga ahli yang melakukan perancangan peraturan perundang-undangan ya, minimal S1 ilmu hukum salah satunya. Jadi setiap kementerian atau lembaga, saya pastikan ya, ini sebagai gambaran kepada teman-teman supaya teman-teman juga bersemangat ya menggali potensi atau keilmuan tentang ilmu perundang-undangan. Di setiap lembaga KL kementerian atau lembaga atau badan itu ada formasi atau ada ya, human ya bidang atau divisi yang merancang peraturan perundang-undangan. Semua KL, semua kementerian, semua lembaga, semua badan itu ada perancang peraturan perundang-undangan. Di kementerian A, B, C misalnya itu ada tenaga atau tenaga ahli itu yang memiliki kewenangan sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman pernah mengikuti kakaknya atau siapa misalnya ada PNS dan yang lain-lain maupun non PNS, nah, setiap lembaga itu pasti membuka lowongan pekerjaan ya, baik formasi di PNS maupun non PNS, itu perancang peraturan perundang-undangan. Termasuk di daerah, di provinsi misalnya, terbayang oleh teman-teman ada berapa provinsi hari ini? Ya, setiap provinsi itu wajib memiliki perancang peraturan perundang-undangan dan kualifikasi pendidikannya salah satunya adalah mahasiswa ilmu hukum atau sarjana hukum. Ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota,
itu harus dan wajib teman-teman bisa cross check di Kabupaten Sukabumi, di Kota Sukabumi, di Cianjur, semua kabupaten kota yang ada di Indonesia, ada berapa ratus teman-teman kabupaten kota, itu semua harus memiliki perancang peraturan perundang-undangan. Jadi sangat terbuka lebar sekali materi. Kalau saya menggabungkan ya, keluar sedikit tadi dari teknis pembahasan kita mengenai naskah akademik, ini mumpung saya ingat bagaimana core teman-teman, kompetensi teman-teman itu sangat akan diperlukan untuk melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Dan ini tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, teman-teman. Bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang berdasar kepada undang-undang dasar, sosiologis, filosofis, yuridis, kemudian komprehensivitas, urgensi yang harus disusun, itu kan tidak mungkin bisa dibuat oleh AI begitu ya, sekalipun Pak nanti akan tergerus. Nah, salah satu objek keilmuan dan pekerjaan yang tidak akan tergerus oleh AI kan salah satunya dibahas di Metro TV misalnya gitu ya. Itu salah satunya adalah perancang peraturan perundang-undangan, karena itu sifatnya adalah humanisme empowerment. Jadi kekuatan manusia dalam membangun karsa dan rasa dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi peluang teman-teman setelah nanti lulus, ya ini sebagai bagian motivasi dalam perkuliahan hari ini, Anda bayangkan kabupaten kota di Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali itu harus ada tenaga yang membuat perancangan peraturan perundangan. Itu di Pemdanya, ya di eksekutifnya, belum di DPRD-nya. Ya, di DPRD-nya pun harus ada, karena tadi ingat, lembaga yang berhak melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan, kalau di pusat berarti DPR, dan eksekutifnya presiden dan kementerian lembaga, berarti dua-duanya baik di DPR. Makanya kenapa saya sebutkan ada tenaga ahli di DPR, ada tenaga ahli komisi, ada tenaga ahli fraksi, ada tenaga ahli anggota, yang itu tugasnya salah satunya membuat rancangan peraturan perundang-undangan, dan saya pernah melakukan itu. Kemudian di eksekutifnya, di kementerian dan lembaga, ada berapa sekarang? Ada 45 kementerian dan lembaga yang memerlukan perancang peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya dalam satu kementerian atau lembaga ada 10 perancang peraturan perundang-undangan, ada berapa? Kemudian ada KL-nya, ada subdivisinya, ada dirjennya, ya. Itu kan eselon 1 sampai eselon. Kemudian di provinsi, DPRD-nya dari sisi sifatnya bernaung di DPRD provinsi, ya di kesekjenan, itu formasinya namanya adalah perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian di Pemdanya, di Pemprov-nya, berarti ada berapa dinas di Pemprov, misalnya di Provinsi Jawa Barat saja, dan satu dinas juga memerlukan beberapa tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Breakdown ke kabupaten kota, ada berapa kabupaten kota di Indonesia? Eksekutif berarti di DPRD-nya, ya, di DPRD-nya ada berapa DPRD-nya berarti. Kemudian di kabupaten kotanya ada berapa kabupaten kotanya. Nah, hal-hal ini menjadi salah satu pelacut semangat kalau misalnya teman-teman ingin mendalami ya betul-betul ilmu hukum itu sebagai sarjana ilmu hukum yang mumpuni di bidangnya. Nah, salah satu kajian core kalau dihubungkan dengan tadi semangat untuk teman-teman misalnya berkiprah dalam akademik ya, akademisi maupun perancang peraturan perundangan, ini menjadi peluang agar teman-teman betul-betul memahami. Itulah mengapa saya sedari awal menyampaikan kepada teman-teman setiap materi yang disampaikan ya itu sangat akan bermanfaat bagi teman-teman untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita akan kembali teman-teman ya ke naskah akademik itu sebagai intermezzo saja, bagaimana peluang teman-teman ya tidak hanya berkiprah sebagai advokat misalnya atau sebagai akademisi, tapi juga sebagai praktisi perancang peraturan perundang-undangan agar semangat teman-teman mumpung masih semester awal ini terbangun kembali. Nah, baik. Next kita selanjutnya sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Nah, ini sudah ke teknis ya teman-teman. Ini ada tim penyusunan, itu tim penyusunan itu di berbagai ahli akademisi dari para daerah itu dalam gabungan ya. Ada diskusi publik ya, ada diskusi terfokus, ada konsultasi publik tadi termasuk mahasiswa itu bisa melakukan. Termasuk mahasiswa teman-teman, saya pernah dulu mengikuti jadi dosen ya diberikan kewenangan masuk ke dalam tim penyusunan naskah akademik. Nah, kemudian dosen mengajak beberapa mahasiswa yang tentu dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk membantu proses penyusunan naskah akademik. Jadi boleh, karena tim penyusun naskah akademik itu bisa terdiri dari berbagai macam latar belakang, dari akademisi, dari pemerintah, dari segala macam. Nah, kemudian termasuk mahasiswa ya, kalau ada misalnya peluang-peluang
dalam proses pembentukan naskah akademik dalam tim penyusunan itu bisa dilibatkan secara profesional, ya. Nah, ini akademisi atau praktisi, ada peneliti, kemudian ada perancang perundang-undangan yang tadi ya di setiap lembaga, misalnya kalau di DPRD berarti ada perancang peraturan perundang-undangannya, kalau di kabupaten kotanya di eksekutifnya juga ada, kalau di kementerian lembaga berarti ada perancang. Kemudian ya ada ya yang memegang kepentingan atau pelaku kebijakan, ya kalau itu tentang usaha misalnya undang-undangnya atau perdanya, ya tentu pelaku kebijakannya juga dilibatkan dalam akademik. Itulah kemudian masuk ke dalam tim ya penyusun naskah akademik itu sendiri. Jadi berbagai macam unsur dan latar belakang. Baik, next 5 menit lagi. Seperti yang saya sampaikan ya, materi mengenai naskah akademik ini memang secara maksimal itu bisa disampaikan dalam ya 3 kali mata kuliah ya maksimal ya. Kalau 1 kali mata kuliah sepertinya tidak akan terkejar karena memang ada banyak sekali. Tadi pun kita skip ya tentang peraturan daerah, tapi setidaknya teman-teman bisa paham. Baik, next slide. Nah, ini sudah ke teknis ya. Ini mudah-mudahan minggu depan saya masih membersamai teman-teman, tetapi kalaupun tidak nanti saya akan berpesan kepada Pak Dokter untuk melanjutkan atau setidaknya sekalipun pergantian pembahasan ketika nanti ketemu lagi dengan saya, mungkin nanti saya akan mengulang ya teknik penyusunan karena ini sudah tahapan bukan teoritis, sudah aplikatif. Jadi masuknya supaya lebih aplikatif harus di pertemuan yang utuh gitu ya, membahas satu pertemuan tentang teknik penyusunan naskah akademik. Nah, di pertemuan ini kita sudah hampir selesai ya mengenai teorinya saja, bagaimana dasar peraturan penyusunan naskah akademik, kemudian fungsi naskah akademik, penyusunan bentuk akademik atau naskah akademik. Nah, tadi disebutkan bahwa dasar hukumnya juga sudah ada. Kemudian naskah akademik secara pengertian adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang diwujudkan, lingkup dan jangkauan, objek atau arah rancangan peraturan perundang-undangan. Ya, kemudian tadi naskah akademik apa pentingnya, tadi paradigma kehidupan bermasyarakat, sumber inspirasi sebagai acuan dalam melakukan formulasi muatan materi yang hendak diatur ke depannya seperti apa. Ya, kemudian maksud penyusunan naskah akademik sebagai arah dan justifikasi akademik ya sebagai peraturan perundang-undangan yang sedang dipersiapkan. Jadi naskah akademik itu salah satu bentuk ya justifikasi akademik bagi peraturan perundang-undangan yang sedang dipersiapkan. Ya, kemudian menentukan garis besar pengembangan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Nah, tujuan ya dibuatnya naskah akademik itu menentukan garis besar bagi pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan atau perda, kemudian menjadi panduan dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat bagi peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Nah, kemudian ini kedudukan naskah akademik, ya, bahan awal, ingat ya, ini adalah naskah akademik itu adalah bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, materi muatan, ya, suatu perundang-undangan atau peraturan daerah. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan undang-undang atau perda, kemudian ya proses penyusunan tadi ya mendahulukan penjaringan aspirasi tadi disebutkan ya, kemudian ada diskusi publik, ada diskusi dari tim naskah akademik yang dibentuk sehingga akhirnya nanti ada teknik penyusunan naskah akademik, ada regulasi dan yang lain-lain. Nah, itu secara sepintas ya, secara umum, secara general apa-apa saja pengetahuan dasar yang perlu kita pahami, teman-teman dan saudara pahami mengenai apa itu naskah akademik, fungsinya, kedudukannya, dasar hukumnya, urgensinya dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan daerah yang telah diatur ya dasar hukumnya melalui undang-undang maupun melalui peraturan daerah mengenai naskah akademik. Selanjutnya nanti teman-teman akan diminta ya di pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai teknik penyusunan naskah akademik secara lebih komprehensif, secara lebih aplikatif gitu ya. Karena waktu kita tidak mungkin, saya sudah sampaikan di awal, kita akan membagi pertemuan naskah akademik ini menjadi 2 pertemuan.
ya maksimal 3 pertemuan dan minimal 2 pertemuan karena sifatnya tidak hanya teoritis tapi juga aplikatif. Itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu sebelum tanya jawab dan sebelum tugas dan closing statement. Saya cukupkan terlebih dahulu untuk materi mengenai pertemuan 10 RPS naskah akademik hari ini. Saya cukupkan. Saya kembalikan dulu ke teman-teman untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan teman-teman. Adakah yang ingin didiskusikan? Tidak hanya pertanyaan sebetulnya ya. Kalau diskusi itu kan bisa saja pendapat atau misalnya relevansi mengenai materi dari berbagai sumber, ya. Itu bisa saja. Silahkan teman-teman. Masih ada waktu yang sangat cukup. Ya. Eh, 18 orang nih yang masuk di room. Mohon presensinya saya minta disesuaikan dengan yang masuk saja. Ya, saya Teh Bunga mohon untuk mengirimkan presensi nanti di akhir dicatat hanya Baik, yang masuk ya sesuai dengan yang terdata di room. Jadi saya record juga ini. Silakan teman-teman, ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Ini ada 18 orang. Sambil menunggu, saya ingin menegaskan tugas untuk hari ini adalah teman-teman sudah sampai pada saatnya. Ya. Pertama, mengirimkan atau mencari, mengunduh tentang naskah akademik, contoh naskah akademik, baik itu naskah akademik tentang perancangan peraturan perundang-undangan maupun naskah akademik mengenai rancangan peraturan daerah. Ya, tidak ada istilah Pak nggak kebagian misalnya. Anda bayangkan ada berapa macam undang-undang dan itu semua menggunakan naskah akademik sebelumnya. Kemudian ada berapa peraturan daerah. Kabupaten kota itu kan punya peraturan daerah. Kalau peraturan daerah satu kabupaten ada 10 peraturan daerahnya, ya berarti ada 10 naskah akademiknya. Nah, kalikan ada berapa kabupaten kota di Indonesia, ada berapa provinsi, maka tidak akan ada istilahnya teman-teman tidak kebagian untuk mencari ya naskah akademik atau misalnya naskah akademiknya satu sama lain sama. Ini ada 35 orang misalnya satu kelas, saya pastikan harusnya satu orang mahasiswa itu memiliki naskah akademik yang sama. Teman-teman unggah, teman-teman unduh naskah akademik itu, kemudian teman-teman berikan review ya secara mendalam. Jadi tugasnya pertama mengunduh ya naskah akademik, ya naskah akademiknya diunggah dalam Google Drive, kemudian disatukan seperti biasa dan kemudian naskah akademik itu direview ya dengan ketentuan review yang sama sesuai dengan yang sudah sampaikan kayak kemarin. Jadi minimal dan maksimal penulisan, kemudian tata cara penulisan, itu harus sama dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan aturan untuk membuat review pendalaman materi mengenai naskah akademik, ya, mengenai materi naskah akademik ini. Jadi teman-teman mengunggah, maksud saya mengunduh, ya, materi tentang naskah akademik, contoh naskah akademik, kemudian teman-teman mereview, ya, dari naskah akademik yang teman-teman dapatkan tadi, ya.
kajian-kajian mengenai tadi ya, landasan filosofis, apakah betul ada latar belakangnya segala macamnya ya. Nanti teman-teman buatkan ketik secara terpisah sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Jadi diketik dalam tahoma, kemudian 11 ukurannya, kemudian 1,5 dan yang lain-lain yang sudah saya sampaikan. Saya sudah membaca 1-2 review tugas dari kelas B. Kemudian ada banyak, memang belum banyak, baru 1, 2, 3 yang saya baca karena tadi dikirimnya baru siang tadi. Tetapi kemudian saya sangat berpegang teguh terhadap aturan yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya saya sudah sebutkan minimal 2, maksimal 3, tidak menjadi nilainya A atau menjadi nilainya 100 ketika misalnya teman-teman membuatnya 5 halaman sebagai bukti bahwa saya rajin misalnya. Tidak juga ya. Teman-teman sudah diberikan ketentuan misalnya sholat subuh itu 2, sekalipun ingin pahalanya lebih banyak kan tidak menjadi 4 rakaat gitu ya. Jadi saya sebetulnya mempermudah. Kenapa ada 2 lembar saja, kan ya sangat singkat 2 lembar supaya ya mempermudah juga teman-teman kalau mengerjakan tugas tidak terlalu banyak-banyak, tetapi kemudian isinya adalah gagasan ya, efektivitas, kemudian ide ya yang dicantumkan lebih dalam dan tidak perlu banyak. 10 lembar juga ngapain, saya bacanya juga repot dan teman-teman juga akan asal aja ya referensinya misalnya. Tapi kalau 2 lembar, Anda bayangkan, sekalipun teman-teman memiliki literatur yang padahal saya bisa Pak, misalnya 100 lembar di kepala saya bisa. Nah, tapi kemudian bagaimana caranya membuat 100 lembar itu dimasukkan dalam 2 lembar atau 3 lembar. Itulah kemudian juga kaitannya kenapa dalam ilmu perundang-undangan saya agak rigid ya dalam masalah tugas. Karena nanti aplikatifnya ini secara tidak langsung teman-teman dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan pun akan seperti itu. Anda bayangkan, satu pasal harus mengatur satu permasalahan misalnya, tetapi kan katanya diksinya harus efisien, harus efektif, harus jelas, tidak boleh ambigu ya, tapi harus singkat. Anda bayangkan, mengatur suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dalam satu pasal misalnya, nah kan supaya jelas tidak boleh panjang-panjang, sekalipun misalnya maksud kita itu supaya jelas ya, itu kan harus panjang. Tetapi bagaimana peraturan itu dibuat dengan pasal yang singkat, redaksi yang singkat, diksi yang dipilihnya juga harus baik gitu. Itu menjadi suatu tantangan, challenging, bahwa dalam melakukan perancangan peraturan perundang-undangan kita juga dituntut untuk piawai memilih diksi kata, redaksi gitu ya. Sekalipun pendek, singkat, tapi jelas, tidak ambigu, tidak ada penafsiran. Jadi jangan sampai singkat, padat, tidak jelas gitu ya. Jadi bagaimana membuat peraturan yang singkat, yang padat, tapi juga jelas. Itu kan membutuhkan kemampuan, membutuhkan skill. Nah, kenapa kemudian saya dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan ini ketika melakukan tugas kepada teman-teman, misalnya review pendalaman mengenai lembaga-lembaga negara pasca amandemen dan setelah amandemen kemarin, itu misalnya harus ada 2 lembar saja atau 3 lembar saja. Satu, untuk mempermudah sebetulnya biar teman-teman juga tidak banyak untuk mengetik dan yang lain-lain, cukup 2 lembar ya, 1,5 dalam A4 dan yang lain-lain. Nah, tapi kemudian isinya padat. Jadi teman-teman juga tidak asal untuk mencantumkan atau membubuhkan tulisan gitu, padahal teman-teman sendiri tidak paham. Tapi kalau 2 lembar saja misalnya, nah saya berharap teman-teman karena hanya 2 lembar, karena hanya sedikit, nah teman-teman akan bersungguh-sungguh untuk memberikan pemaparan. Itu sebetulnya salah satu latar belakang kenapa kemudian saya percaya teman-teman bisa misalnya sampai banyak, tapi juga makanan yang sangat mahal pun kan disajikan dalam piring yang cantik dan porsinya hanya sangat sedikit, tapi dengan sedikit itulah menjadi sangat mahal gitu. Jadi enak itu kan tidak hanya kenyang, tapi kemudian dinikmati dengan porsi yang sangat sedikit ya, cukup proporsional dan sangat mahal. Jadi mohon diperhatikan lagi, mumpung masih ada waktu sampai pukul 7 malam ini, kalau tugasnya misalnya ternyata lebih dari ini, kemudian awas rata kanan kiri ya teman-teman. Saya rasa tidak harus lagi diberikan pemahaman ya tentang bagaimana rata kanan kiri dan yang lain-lain ya.
tidak untuk saya tugas itu. Kenapa saya ada peraturan misalnya hurufnya sebegini? Karena nah teman-teman nanti kan calon perancang peraturan perundang-undangan, calon legislatif, calon advokat. Bagaimana teman-teman membuat replik, membuat duplik, itu kan akan ditertawakan oleh lawan, gitu ya, ketika membuat duplik atau replik atau jawaban atau gugatan yang kemudian sembrono misalnya ya. Saya dasar tersembunyi dari tugas itu kenapa harus terstruktur begitu sesuai dengan disampaikan supaya teman-teman terbiasa ya menuangkan permasalahan-permasalahan dalam konteks yang sangat terbatas. Itu ya teman-teman, jadi silahkan minggu depan tugasnya saya minta untuk menganalisis naskah akademik ya sesuai yang sudah disepakati, dikirimkan sebelum mata kuliah. Jadi kalau misalnya minggu depan kita kuliah lagi sehat panjang umur pukul 16 sore, maka mata kuliah tugas itu dikumpulkan sebelum pukul 16. Dan sekalipun minggu depan yang mengisi materinya adalah Pak Doktor, maka tugas itu tetap dilampirkan dan dikirimkan kepada saya. Begitu teman-teman ya untuk tugas minggu depan. Ini ada 2 menit lagi untuk teman-teman berdiskusi atau bertanya baik tugas dan yang lain-lain. Sebetulnya kan masih sampai pukul 18 ya, 18.15, tapi tidak mungkin karena 18.2 sudah azan. Jadi kita tutup saja sampai 17.45 lah atau ya. Silakan teman-teman. Teman-teman, terima kasih atas pertemuan hari ini. Kalau ada hal-hal yang sifatnya bisa didiskusikan, saya tidak rigid-rigid banget kok kayak tugas dan yang lain-lain. Sama umur kita nggak jauh-jauh amat ya. Saya akan memahami betul bagaimana, apalagi teman-teman banyak yang bekerja dan yang lain. Selama bisa didiskusikan, selama bisa dikompromikan ya, silahkan saja. Nomor WA saya ada di Teh Bunga. Saya tidak serigid itu ya, insya Allah. Saya akan mengayomi teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa silakan saja. Malah kalau bila perlu berbincang-bincang mengenai hal-hal yang lain atau misalnya peluang-peluang hal yang lain yang sifatnya dan tidak harus dalam room juga. Sekali lagi saya cukupkan. Saya sangat senang bersilaturahim dengan teman-teman. Selamat berakhir pekan. Jadikan semangat motivasi karena tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan. Apalagi teman-teman mungkin banyak juga yang biaya sendiri gitu ya sambil bekerja, dan jadi jangan disia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetap semangat, jadilah pribadi yang bersemangat, berkah dan sukses. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pertemuan minggu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Rekornya ya dikirimkan ya. Baik Ya, Bapak. Pak. Baik, terima kasih. Selamat. Iya, Bapak. Bapak. Ya Pak, makasih kembali. Selamat sore, Bapak. Sholat maghrib jangan lupa. Ya. Jangan lupa jadi imam ya.